Nomor urut 09, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghaffaruz dzunub wa sattarul uyub wa kasyaful kurub, allamul ghuyub, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfil qulub, wa qabilut taubata man yatub. Nusalli wa nusallimu ala khairil bariyah Muhammad ibn Abdillah alladzi arsalahu Allahu syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnih wa sirajan munira. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Syekh Mustafa Al-Ghulayaini dalam syairnya mengatakan, di tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki pemudalah penyebab maju mundurnya umat. Soekarno pun dalam salah satu pidatonya menegaskan, beri aku 1000 orang tua, akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 orang pemuda, akan kugoncangkan dunia. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwa pemuda merupakan agent of change, pelanjut sejarah, penerus cerita, dan penyambung tongkat estafet perjuangan dan cita-cita. Sebagai bukti, bukankah sejarah menceritakan di saat negeri ini terhimpit dan terjepit di bawah kekejaman dan kebiadaban para penjajah, muncullah para pemuda di bawah bendera Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan Jong Islami Tanbon yang terbukti berhasil mengusir penjajah dari negeri tercinta. Bahkan hadirin, bukankah di saat Rasulullah hendak dibunuh oleh kafir Quraisy, tampillah Ali bin Abi Thalib sebagai sosok pemuda gagah berani yang siap mengorbankan jiwa dan raga asalkan sang Nabi tetap ada. Pantas kalau Fatihkan dalam bukunya As-Sabab wa Taghyir mengatakan, di setiap gerakan dan perubahan besar dunia pasti ada peran pemuda di dalamnya. Namun sayang hadirin, kebanggaan terhadap pemuda kini hanya tinggal kenangan. Sebab pertiwi kita saat ini sedang prihatin dan berduka karena ulah sebagian pemuda yang bukan lagi sekedar bolos sekolah, tawuran antar pelajar, perkelahian antar mahasiswa, kebut-kebutan di
peran remaja dan pemuda saat ini. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini kami 3 serangkai akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Peran Remaja dan Pemuda sebagai Penerus Bangsa. Dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. نحن نقص عليك نبأهم بالحق dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati, Khalid Abdurrahman Al-Aqi dalam Safatul Bayan lil Ma'anil Quran menceritakan sosok pemuda Ashabul Kahfi. Dalam ayat itu, konon pada zaman pemerintahan Raja Dicyanus, hiduplah beberapa pemuda yang bersikeras menyampaikan agama baru yang berbeda keyakinan dengan rajanya pada masa itu. Lalu mereka dikejar-kejar hendak dibunuh oleh para prajurit kerajaan. Akhirnya berlindunglah mereka di dalam sebuah kawah untuk menghindari kejaran prajurit. Kemudian tertidurlah mereka selama beberapa ratus tahun. Al-Quran mengabadikan mereka dengan nama Ashabul Kahfi. Lalu, bagaimanakah peran remaja dan pemuda sebagai penerus bangsa saat ini, hadirin?
Tidak sedikit para remaja dan pemuda yang terbius oleh pergaulan bebas, sebebas merajalela. Sarlito Wirawan, guru besar psikologi Universitas Indonesia, dengan jujur mengatakan hasil penelitiannya tentang kejahatan para remaja, para pelajar, dan mahasiswa di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Medan. Ternyata hadirin, dari 1000 responden hasilnya 67% pernah berpacaran, 62% pernah berpelukan, 54% pernah berciuman, 38% pernah raba-rabaan, 20,05% pernah berhubungan badan, bahkan 9,56% pernah menggugurkan kandungan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pertanyaannya hadirin, apakah kita rela menyerahkan masa depan bangsa ini kepada sosok pemuda yang seperti itu? Tentu tidak. Oleh karena itu, mulai saat ini kita samakan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi, dan kompakkan aksi untuk menciptakan generasi muda yang siap menjadi penerus bangsa. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Inna dzalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha
air yang kami hormati, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat tersebut merupakan inti ajaran keimanan yang ditanamkan Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya sebagai generasi penerus bangsa. Imam Malik dalam kitabnya Alfiyah mengatakan, mudhaf dapat menggantikan peran mudhaf ilaih selayaknya para remaja dan pemuda yang dituntut untuk mampu menggantikan peran orang tua di masa yang akan datang. Hadirin calon penghuni surga, dari syarahan ini dapat disimpulkan bahwa remaja dan pemuda adalah generasi penerus bangsa. Maju mundurnya bangsa ada di tangan pemuda. Jika pemudanya kuat, maka bangsa berdiri tegak. Sebaliknya hadirin, jika pemudanya lemah, maka bangsa pun ikut goyah. Oleh karena itu, peran pemerintah, masyarakat dan keluarga lebih serius dalam menciptakan generasi muda yang cerdas dan berkualitas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri syarahan ini dengan sebuah pantun. Besi yang mulus bisa berkarat, wajah yang